Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema besar fikih, yang mana kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu tentang tayamum. Nah, ini masih ada sambungannya tentang shohibul jabair. Artinya bagaimana bertayamumnya orang yang memakai perban. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita kirim Fatihah untuk para musonif, para guru kita. Semoga kita memperoleh barokahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa syekhuna Zafir Munawwar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, khususan ila Syekh Abdul Syuja antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Syallilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi, dan adapun sahibul jabair, yamsahu itu mengusap siapa sahibul jabair, alaiha atas jabair, wa yatayammamu dan bertayamum siapa sahibul jabair, wa yusalli dan salat siapa sahibul jabair, wala i'adata dan tidak mengulang alaihi atas sahibul jabair, ingkana jika ada wad'uha apa meletakkan perban ala tuhrin atas dalam keadaan suci. Jadi ini penjelasan berkaitan dengan tayamum, yang mana ketika kita bertayamum, kita ketahui bahwa bertayamum itu adalah pengganti dari wudhu, yang mana kalau kita mengalami musim paceklik, artinya musim kemarau yang panjang, itu tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah, yang mana media untuk kita sampai kepada sholat salah satunya adalah dengan berwudhu. Lalu bagaimana kalau seandainya berwudhu ini artinya air yang kita gunakan untuk berwudhu itu tidak ada karena musim kering dan lain sebagainya, itu tidak ada hambatan alasan untuk tidak sholat, maka kita diarahkan untuk bertayamum. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa bertayamum itu adalah bersih suci menggunakan debu yang suci kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga untuk sebagai bahan pengingat bahwa ketika kita tayamum hanya dua anggota tayamum yang kita tayamum, yaitu wajah, kemudian tangan, dan kedua tangan, seperti itu. Jadi mudah, tayamum itu mudah, cukup kita mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Maka sahlah bersih suci kita menggunakan debu atau tayamum. Maka setelah itu kita boleh melaksanakan sholat, mengaji dan lain-lain. Nah, ini ada kasus bagaimana dengan sohibul jabair. Sohibul jabair ini adalah kasus orang yang memakai perban di tubuhnya, itu entah karena kecelakaan, kemudian diharuskan memakai perban di bagian tangannya atau di bagian kepala mungkin. Itu bagaimana tata cara bertayamumnya? Yang pertama, dia harus mengusap anggota tubuhnya
yang mana sudah sampai ke bagian kita bertayamum. Ini agak ngambang ya, tapi saya jelaskan dulu. Setelah itu dia sholat dan melaksanakan ibadah seperti biasa. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa untuk sohibul jabair ini khusus orang yang memiliki perban. Kalau misalkan nih ternyata kita ambil titik tekannya bahwa anggota tayamum ini ada dua ya, yaitu wajah dan kedua tangan. Nah, kalau misalkan kalau misalkan perban itu ada di anggota tayamum itu entah di dekat wajahnya atau di tangannya, maka dia hanya bertayamum saja seperti itu. Dia tidak perlu mengusap seperti itu. Lain halnya kalau ternyata perbannya itu berada di anggota selain anggota tayamum, misalnya di kaki seperti itu, maka si sohibul jabair itu wajib selain mengusap dia harus bertayamum juga. Jadi ini ada takhsis atau pengkhususan untuk sohibul jabair. Yang pertama, ketika dia bertayamum dia harus mengusap, kemudian dia melakukan tayamum. Mengusap itu di mana? Di tempat perbannya itu. Tapi ini ada ketentuannya di dalam. Apabila artinya dia tidak perlu mengulang, tidak perlu mengusap sekaligus bertayamum, artinya cukup saja dia mengambil tayamum saja, tayamum tok gitu. Apabila syaratnya ya ada dua. Yang pertama, ketika mau memakai perban, artinya setelah kecelakaan dia berwudu dulu, kemudian dia memakai perbannya, maka itu cukup. Dia tidak perlu mengulang, artinya tidak perlu mengusap, cukup saja bertayamum seperti itu. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yang mana perbannya itu diletakkan bukan pada anggota tayamum, yang seperti saya bilang tadi, seperti misalnya ada di kaki seperti itu, maka dia tidak perlu untuk mengusap, dia cukup langsung bertayamum seperti itu. Perlu saya tekankan lagi, wala i'adata ala inkana wad'uha ala tuhrin. Tidak perlu mengulang, artinya tidak perlu usap kemudian tayamum lagi apabila ketika dia meletakkan perban di tempat yang luka itu, yang mana sebelumnya itu dia berwudu atau dalam keadaan suci seperti itu. Catatan yang kedua itu wakanat fi ghairi a'dha'i tayammumi, itu tidak berada pada selain anggota tayamum seperti itu. Tidak perlu mengulang. Kalau di anggota tayamum berarti dia harus i'adah, harus mengusap plus harus bertayamum. Tapi ini perlu kita garis bawahi untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, karena persoalan tentang sohibul jabair itu tidak semudah apa yang kita tangkap di teks. Jadi ini bersifat diskusi. Kalau misalkan ada yang harus diperbaiki atau mungkin di pembahasan pertemuan berikut saya mendapatkan pembahasan baru dari teman-teman, maka saya akan sampaikan lewat sini. Saya lanjutkan dulu. Wa yatayammamu, dan bertayamum siapa sohibul jabair likulli faridatin, pada setiap fardu, wa yusalli, dan sholat siapa sohibul jabair bitayammumi wahidin, dengan satu kali tayamum, maka kepada sesuatu sya'a yang berkehendak siapa sohibul jabair minan nawafili, dari sholat-sholat sunnah, bukan dari perbuatan-perbuatan yang sunnah. Nah, jadi untuk sohibul jabair itu punya ketentuan khusus. Yang namanya tayamum itu memang hanya untuk satu kali sholat fardu, beda dengan kita berwudu. Ketika kita berwudu, misalnya kita wudu di waktu sholat duhur, maka kita boleh menahan wudu kita sampai sholat asar, artinya tidak perlu kita berwudu lagi. Cukup wudu yang kita pakai ketika kita melaksanakan sholat duhur, itu sah. Tak lalu bagaimana dengan tayamum? Loh, saya tayamum loh dari sholat duhur.
sampai asar masuk, waktu asar saya tidak berhadas, tayamum saya tidak batal. Untuk apa saya mengulang? Untuk apa saya tayamum lagi? Loh, memang karena ketentuan bagi khusus untuk tayamum ini berlaku hanya untuk satu kali sholat fardu saja, seperti itu. Ya, sama ya ketentuannya sohibul jabair ataupun dengan yang bukan sohibul jabair. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma'iin, dan adapun semua benda yang cair, kharaja yang keluar apa, kullu ma'iin minas sabilaini dari kubul dan dubur, najisun itu najis, illal maniya kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali, dan adapun membasuh semua kencing, wal aurati, dan semua kotoran, wajibun itu hukumnya wajib, illa baulas sobiyi, kecuali kencingnya anak kecil, alladzi anak kecil lam yakul yang belum makan, siapa anak kecil, atau ama kepada makanan. Fa innahu, karena baulus sobi alladzi lam yakul ta'am, fa innahu yathuru, itu suci. Apa baulus sobi? Sucinya itu birosyil ma'i, dengan memercikkan air, alaihi, atas baul. Kayak gitu ya. Jadi ini fasal baru. Ini fasal baru menjelaskan tentang bahwa segala benda, semua apapun yang keluar dari kubul dan dubur pada manusia, kubul itu kemaluan bagian depan dan dubur itu adalah kemaluan bagian belakang. Semua yang keluar dari kubul dubur, semua yang cair itu dihukumi najis, illal maniya, kecuali mani. Mani ini berlaku pada laki-laki. Mani ini dihukumi suci, kayak gitu. Jadi maninya laki-laki itu suci, kecuali apabila mani yang keluar itu disebabkan oleh nafsu dan lain-lain, maka itu tidak suci. Kemudian apabila kita buang air kecil, kemudian buang air besar, terus mendapati kencing kucing, kencing kotoran hewan dan lain-lain, itu wajib hukumnya kita membasuh. Jadi harus kita membasuh, harus kita bersihkan. Ini ada pengecualian bagi kencingnya anak kecil, anak laki-laki yang masih bayi, yang mana dia belum makan apapun kecuali ASI ibu. Misalkan di antara kita tuh menggendong anak bayi laki-laki. Ini khusus ya, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Bayi laki-laki kita gendong, kemudian yang mana bayi laki-laki tersebut belum makan nasi, bubur sumsum dan lain-lain, itu hanya minum air susu ibunya. Terus kemudian kita gendong, dia kencing di tubuh kita, di baju, akhirnya basah. Maka baju yang kita pakai itu tidak najis, sebab kencing anak bayi itu, anak bayi laki-laki itu. Jadi tidak najis, tidak perlu kita membasuh maksudnya. Cukup kita ambil air, kita percik. Contohnya, jadi seukurannya itu seperti saya contohkan di tangan kiri saya sini, najis air kencing bayi laki-laki ini sebulat ini. Maka kita percik ini setidaknya harus melewati bundaran bulat bekas kencing bayi laki-laki tersebut. Cukup dipercik seperti itu. Maka itu di situ sudah dikatakan suci seperti itu. Jadi ini kita kita harus bedakan gitu, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ini khusus bayi perempuan. Jadi bayi laki-laki itu memang istimewa dalam hal ini seperti itu. Tapi ini punya ketentuan khusus bayi laki-laki yang tidak makan apapun kecuali ASI. Maka cara mensucikannya itu cukup dengan dipercik. Beda dengan kencing bayi perempuan, maka itu harus dibasuh. Basuh sama mengusap dan dipercik itu beda ya. Kalau percikan kita percik seperti ini. Kalau mengusap kan kita basahkan ke tangan kemudian mengusap. Kalau membasuh kan harus diguyurkan airnya. Seperti itu. Jadi najis itu kan ada 3 ya. Ada najis mukhaffafa, ada najis mutawasito, ada najis mughallazo, seperti itu.
Baik, untuk lebih rincinya insya Allah pada pertemuan berikut kita akan membahas secara rinci tentang 3 najis secara umum, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah, sama mughallazah. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.